Shalom God Lovers, mari bawa pujian dan penyembahan kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Oh, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan.
serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kemarin kita telah berbicara tentang apa itu 5 nafsu yang mematikan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang nafsu seksual. Nah, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 2 katakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Baiklah dikatakan, ya. Memang ini salah satu usaha untuk bagaimana menahan hawa nafsu seksual, sehingga setiap laki-laki harus mempunyai istrinya sendiri dan perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tetapi hari ini bukan suatu jaminan. Even seseorang itu sudah mempunyai suami dan istri, kita lihat banyak sekali terjadi perselingkuhan. Tidak hanya di luar kekristenan, tetapi orang Kristen sendiri yang menjadi pelakunya. Nah, ini bagaimana bisa terjadi? Nah, saudara-saudara, apakah firman Tuhan itu tidak sesuai? No, bukan itu. Tetapi karena keberadaan kita, sekali lagi karena keberadaan kita yang terlalu melihat kepada dunia dengan segala isinya. Bukan kita tidak boleh melihat dunia, tetapi kita telah tergoda oleh segala sesuatu yang ada di luar. Sementara kita sedikit sekali untuk melihat ke dalam. Nah, secara spesifik kisah percabulan ini banyak menghiasi. Ada film dan sebagainya yang kita sering tonton, ya. Bagaimana nafsu seksual ini sangat-sangat mempengaruhi sehingga mengakibatkan kehancuran. Bukan saja rumah tangga yang berantakan, anak-anak yang terlantar yang kemudian menjadi anak-anak yang hidup dalam pergaulan bebas karena orang tuanya bercerai. Kemudian perusahaan yang ambruk karena adanya perselingkuhan. Kemudian juga ada pelayanan yang berantakan karena perselingkuhan. Nah, banyak hal lain dari sisi kehidupan kekristenan ini yang masuk melalui nafsu seksual. Sebenarnya nafsu seksual itu adalah keindahan, anugerah daripada Tuhan. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam percabulan, nah ini yang menjadi masalah. Dan oleh karena firman Tuhan tadi mengingatkan, tetapi mengingat bahaya percabulan. Apa itu percabulan? Percabulan adalah mengingini seks di luar perkawinan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri telah mengingatkan sedemikian rupa. Bahkan dalam satu firman Tuhan katakan, kalau engkau mengingini wanita itu dengan pikiranmu, maka kamu sudah berdosa. Bayangkan, baru kita mikir saja mengingini perempuan lain, kita sudah berdosa. Apalagi melakukan perselingkuhan. Saya tidak perlu rasanya mendefinisikan apa itu perselingkuhan. Tetapi kita tahu persis apa efek daripada perselingkuhan itu. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi nafsu seksual ini? Karena nafsu seksual ini tentunya ada penyebabnya. Penyebab paling sederhana yang kita lihat, kita mungkin secara sadar yang melalui HP tiba-tiba muncul gambar-gambar porno dan sebagainya. Ini bisa mempengaruhi kita dan oleh karenanya ya kita harus berhati-hati di dalam menggunakan perangkat IT ini. Karena sekarang ini kita sudah dibanjiri oleh yang disebut dengan informasi. Kita kebanjiran informasi. Informasi apapun bisa masuk ke dalam HP kita. Melalui HP kita pun kita bisa mengakses apapun dan dimanapun. Ya, ini salah satu penyebab kenapa ya kita bisa jatuh ke dalam nafsu percabulan tadi. Antara lain adalah karena pikiran kita itu pikiran kotor. Penyebabnya mungkin sering nonton film-film yang kurang baik, sehingga pada saat kita menonton itu mungkin 2 tahun nggak bisa lupa loh. Dan itu teringat, dan kalau kita teringat kemudian kita ingin melakukannya. Yang kedua adalah testosteron kita mungkin terlalu tinggi. Itu bisa dari makanan dan sebagainya. Makanan-makanan yang bisa meningkatkan hormon testosteron itu mungkin perlu dikurangi kalau kita sudah tahu. Nah, yang ketiga mungkin karena pergaulan kita. Dikatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Dan oleh karenanya kita harus menjaga pergaulan kita. Oleh karenanya, saya menganjurkan untuk lebih banyak kita menutup mata kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kebahagiaan itu sendiri.
Nafsu persabulan itu hanya sebentar, 5-10 menit mungkin. Tetapi itu bisa menghancurkan. Bayangkan kita mempunyai istri dan istri kita tahu kita melakukan perselingkuhan. Apa yang terjadi? Satu, ya sakit yang tidak mudah untuk disembuhkan. Bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun istri kita masih mengingat. Bayangkan, mungkin kita sudah minta maaf dan sebagainya. Tapi ini bisa terjadi. Anak-anak kita juga kecewa. Perusahaan kita itu bisa jatuh, bisa ambruk karena perselingkuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan perselingkuhan, kita tidak lagi fokus kepada pekerjaan kita, profesi kita. Sehingga menyebabkan perusahaan kita berantakan. Pelayanan apalagi. Ya, ini mohon maaf ya, karena banyak sekali kita melihat bagaimana pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan selingkuh. Yang satu padahal sudah tahu dia sudah punya istri, atau yang satu sudah tahu dia punya suami, tapi tetap aja dijalankan. Kenapa? Karena ingat, iblis tidak berdiam diri. Dan oleh karenanya kita harus waspada. Dan cara menghadapi nafsu seksual ini, satu-satunya adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan-kelakuan kita, dan membentuk kita di dalam kebenaran. Demikian saudara-saudara, dan the next kita akan berbicara lagi tentang nafsu kemarahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Bapa Engkau telah mengingatkan kami tentang bahaya percabulan. Dan oleh karenanya ya Bapa, terus bentuklah kami di dalam misi yang Engkau berikan kepada kami untuk kami hidup di dunia ini. God lover, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.